Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan setia Warung Publisher, kali ini ada episode yang paling spesial, yaitu Grebek Tukang Kayu. Mau tahu kayak gimana kelanjutannya? Tetap simak, jangan di skip atau dipindah ke channel lain. Tetap, kita harus ingat, selalu protokol kesehatan dipakai, jaga jarak dan selalu pakai masker, oke? Nah, ini dia, kita sudah sampai workshopnya Pak Sony, atau biasa orang sini manggilnya Mang Uson. Kenapa di awal saya bilang ini episode yang paling spesial? Karena ini kesenangannya ibu-ibu, yaitu furnitur, di bidang furnitur. Oke? Mau tahu gimana keseruannya? Tetap simak terus. Let's go! Assalamualaikum. Woi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sikut. Salam Oke, corona. kita tetap selalu menjaga. Siap. Oke. Maskernya seperti ini saya. Mohon maaf Pak, mengganggu. Kami dari tim Warung Publisher Siap. ingin meliput usaha bisnis Bapak yang sangat luar biasa Pak. Gitu. Siap. Apa Nah. saja kira-kira yang akan saya ini? Bisa diperkenalkan dulu Pak ke kawan-kawan oke, semua. siap. Bapak siapa? Biasanya guys atau apa? Bebas Pak, kita bebas. Oke teman-teman, dunia maya ya. Karena kita berada di dunia maya. Perkenalkan, nama saya Sony, atau bisa dipanggil Sony Uson. Dan saya dari Kabisa Workshop ya. Kabisa Wood Art Woodworking. Bisa Wood Art Working. Ya, Wood Art Woodworking. Keren sekali. Karena kita bergerak di ya karya-karya kayu lah. Betul. Karya kayu, baik itu yang sifatnya seni ataupun interior dan sebagainya lah. Betul. Pokoknya kita bergerak di bidang kayu. Baik. Nah, Bapak memulai usaha ini sejak kapan, Pak? Saya memulai usaha ini sejak 2016. 2016. Akhir, sekitar bulan Oktober lah. Bulan Oktober saya memulai usaha ini dikarenakan ada bukan apa ya. Jadi saya karyawan sebuah proyek. Waktu itu ada sedikit masalah, akhirnya saya memutuskan untuk resign dan saya mencoba untuk usaha di usaha sendiri lah intinya, Iya. swasta ya. Home industry ya, Home Pak ya? industry ya. Gitu. Nah, yang Bapak rasakan setelah resign dari tempat kerja dan memberanikan diri untuk berwirausaha pasti sangat berat ya, Pak ya? Oh, jelas. Galau pastinya, Pak ya? Pasti, terutama untuk masalah ekonomi ya. Betul. Dan apalagi yang sudah berkeluarga lah, semua juga tahu lah ya. Kalau kita mesti ada perpindahan dari yang tadinya kita dapat gaji per bulan, Betul. tiba-tiba kita keluar, otomatis ya yang di rumah galau lah. Betul, Begitu ya. pasti. Sama lah mungkin semua juga yang sudah berkeluarga seperti itulah. Pasti berat. Iya. Melepas dari zona nyaman itu sangat Betul, sulit. betul. Betul ya, Pak Zona ya? nyaman itu sangat-sangat sulit. Apalagi yang ya bisa dikatakan kita biasanya per bulan sekian juta, Betul. gitu. Tiba-tiba ces gitu kita keluar. Tapi ya begitulah kehidupan ya. Tapi dengan aktivitas bekerja seperti itu kan pasti kan kegiatan kita hanya monoton. Kreativitas kita tidak bisa dikembangkan. Betul ya, Pak ya? Betul, dan yang saya rasakan seperti itu sebenarnya. Jadi kan kalau saya memang orangnya tipikalnya senang mengeksplor ya. Jadi kalau memang kita kerja di kantor itu kan setiap hari seperti itu, terus yang dikerjakan. Setiap bulan mungkin bahkan bertahun-tahun seperti itu gitu kan. Jadi istilahnya apa yang ada dalam otak kita itu tidak bisa berkembang karena Betul. tidak ada media gitu kan. Kita hanya terpaku oleh Dengan job desk ya, Pak ya? job desk yang setiap hari kita lakukan seperti itu. Betul. Nah, selanjutnya Pak, Bapak memulai usaha ini sejak 2016. 2016 Nah, betul. modal awal yang Bapak keluarkan untuk membuka usaha seperti ini berapa, Pak? Kalau saya modal awal sebenarnya tidak begitu besar. Betul. Justru modal awal saya itu adalah meminjam alat dari teman. Awal Mula pinjam itu alat. meminjam alat dari teman. Luar biasa. Jadi waktu itu saya itu belum punya alat dan sebenarnya nggak kepikiran saya akan main di kayu seperti ini.
Jadi boleh cerita sedikit mungkin. Boleh, silahkan Ini sampaikan ke buat kawan-kawan teman-teman juga. Jadi Untuk intinya sebagai pengalaman. semua itu juga bisa kita mulai dari hal yang tidak terduga sebenarnya. Nah, jadi awalnya itu ketika saya resign, saya melihat bongkahan-bongkahan kayu yang memang dari proyek saya bawa waktu itu, gitu ya. Jadi dan kayu itu sebenarnya tidak terpikirkan oleh saya, gitu kan. Tapi tiba-tiba saya ingin melakukan sesuatu, yaitu menggabungkan sebuah kayu lah intinya ya. Jadi ada potongan-potongan kayu saya join, maaf saya. Ya. Jadi dulu ini ada potongan kayu seperti ini gitu kan. Terus tiba-tiba saya join gitu kan, dilem. Akhirnya jadi beberapa lebar dan saya kepikiran ini jadi apa gitu kan. Betul. Nah, awalnya saya karena hobi menggambar, hobi melukis. Akhirnya saya buat lukisan di sini di kayu gitu kan dengan pensil gitu. Betul. Awalnya. Betul. Nah, setelah saya buat lukisan iseng aja dipoto Iklankan. iya di Facebook. Betul. Seperti itu. Dari Facebook. Akhirnya semua orang melihat hasil dari lukisan itu dan akhirnya tidak lama kemudian saya langsung mendapatkan Orderan, settingan, ya? iya, Betul. dapat settingan. Pak, ini berapa harganya seperti ini dan saya pingin buat foto keluarga. Mungkin nanti sampelnya bisa saya lihat Oh ya, baik. hasil Nanti lukisannya. kita akan lihat bagaimana wujud sampelnya seperti apa. Nanti kita lihat. Pak, kami dari kawan-kawan di sini juga pasti penasaran ya Pak dengan hasil karya Bapak. Nah, Siap. bisa dilihatkan Pak kepada kawan-kawan semua ini hasil dari karya Bapak. Mungkin ya seperti yang saya bilang tadi ya. Iya. Jadi ini awal dari ketidaksengajaan saya menggabungkan dua buah kayu dan akhirnya saya bingung mau dibuat apa dan akhirnya saya gambar seperti ini. Ini ada gambar burung elang ya, kepala burung elang. Ini awal mulanya dari sini. Saya menggambar ini dengan pensil biasa. Sketsa. Iya, sketsa seperti ini. Dan saya gambar, terus ya iseng saya foto di Facebook seperti itu. Dan akhirnya dapat chattingan ya beberapa pesanan mulai datang. Luar biasa. Betul. Dan saya bingung sebenarnya. Iya. Ini saya harus hargakan berapa Betul. gitu kan. Terus bahan apa yang saya pakai. Akhirnya dalam chattingan itu ada pemesan yang sifatnya dia pingin foto keluarga. Betul. Ya udah, jadi intinya bukan modal nekat sih, yang penting kita berani. Betul. Jadi kalau prinsip saya itu tidak ada yang tidak bisa, semua pasti bisa. Betul. Akhirnya saya terima dan saya coba eksperimen dengan ingin ada warna-warna dan sebagainya. Nah, ini contoh dari sketsa keluarga ya Pak ya. Akhirnya saya itu bereksperimen, kira-kira pakai pensil apa gitu ya, dengan warna memakai apa gitu kan, maksudnya gitu. Akhirnya saya menemukan sebuah pensil warna yang saya coba gores-gores di kayu dan akhirnya ya dapatlah gitu kan. Akhirnya akhirnya saya pakai pensil ini gitu kan. Luar biasa kawan-kawan. Ini nanti kita kasih lihat ya video dari lukisan ini, sangat luar biasa, bagus sekali. Dan Proses pengerjaan dari satu lukisan ini memakan waktu berapa lama Pak? kalau dulu mungkin karena saking semangatnya ya, jadi sehari itu saya bisa dapat Satu karya ya, ya Pak satu ya. karya di luar media ya maksudnya. Jadi sehari saya pun membuat media 3 sampai 4 atau sampai 5 bahkan mungkin 10. Kalau proses melukisnya itu satu hari saya dapat Satu hari. Iya. Kalau untuk ukuran seperti ini. Kalau untuk yang besar lah ya sampai 2 harian lah. Oke. Dan untuk saat ini Pak, karyawan Bapak sudah memiliki berapa Pak? Kebetulan karyawan saya sebenarnya kalau yang pokok itu ada 2. Ada 2. Nah, selebihnya ya kalau misalkan kerjanya lagi banyak saya panggil gitu. Kalau yang sehari-hari ya ada 2 orang. Ada 2 orang untuk yang standby Yang di sini standby, ya. iya. Baik. Standby. Begitu. Begitu kawan-kawan, singkat cerita awal perjalanan dari Mang Uson atau biasa dipanggil Pak Sony memulai bisnis di bidang wood atau furnitur. Nah, selain dari lukisan ataupun dari wood ini itu biasanya dibuat akan apa aja Pak? Kalau saya itu karena awalnya itu bukan Kabisa sebenarnya. Jadi awal mulanya merek saya itu HR Wood Art ya, HR Wood Art. Karena kenapa? Karena ya saya inisial dari anak saya gitu kan, Hafi dan Reski jadi HR. Nah, terus lama-lama setelah ini lukisan jalan sebenarnya awalnya lukisan jalan itu sekitar 6 bulan. Akhirnya dari modal saya meminjam alat dari teman itu berupa mesin gerindra dan mesin bor. Minjem itu selama sebulan. Setelah saya dapat orderan lukisan, akhirnya saya bisa membeli alat. Saya beli mesin serut dan mesin bor juga ya. Nah terus setelah 6 bulan itu berjalan, orderan masuk, akhirnya saya menambah alat seperti itu. Akhirnya
ya pendapatan lumayan. Betul. Dan akhirnya dapur saya bisa terpenuhi lah gitu. Ngebul terus ya Pak. Bisa ngebul terus. Ini seperti itu. Karena sifatnya di lukisan itu ada tingkat kejenuhan sebenarnya Pasti, awalnya, pasti. gitu ya. Nah terus tiba-tiba ada seorang teman saya, kebetulan dia membuka kafe kan, ngobrol sama saya, Kang kalau bikin meja dari bahan ini gimana? Saya bilang bisa, gitu kan. Ya bisa. Jadi intinya kembali lagi, saya tidak pernah bilang tidak bisa. Yeah. Saya pasti bisa. Ya udah. Akhirnya saya buatin, ya terus menerus akhirnya saya menemukan juga, oh ternyata di main furniture juga asik gitu. Yeah. Karena selain dari masalahnya itu berbeda-beda, tingkat kesulitannya juga berbeda-beda, dan akhirnya betul. merasa tertantang dan oh ternyata nyaman juga gitu. Nah, dari kawan-kawan di sini yang menonton, kalau ada yang ingin membuat misalkan kitchen set gitu bisa Pak? Bisa. Untuk kitchen set itu sendiri kita bisa memakai bahan kayu solid ya seperti ini ya. Ini kan jati ini bahannya. Bisa pakai kayu solid ataupun juga yang sistemnya laminasi. Ada yang pakai HPL atau ada ya biasanya. Ya, biasanya seperti itu. Saya terima dan saya lakukan, saya kerjakan tergantung ordernya yang masuk. Jadi jangan khawatir kawan-kawan. Jika kawan-kawan ingin menghiasi rumah, itu bisa langsung hubungi Pak Sony atau Mang Uson. Di sini terkenalnya. Betul. Kembali lagi nih Pak. Siap. Pembahasan mengenai modal. Kan tadi modal sudah dijelaskan. Nah, untuk berbicara masalah omset nih, income Bapak per hari atau per minggu apa per bulan Pak? Kalau omset saya biasanya itu per bulan. Per bulan ya? Per bulan. Itu setelah saya hitung-hitung tuh omset sekitar 30 sampai 40 juta. 40 juta ya. 30 luar sampai 40 biasa. Juta. Luar biasa. Kerja rumah hasil melebihi kantoran. Betul ya Pak? Betul. Luar Malah kalau saya hitung-hitung itu lebih dari gaji saya waktu saya di proyek Pak. Betul. Makanya saya lebih nyaman dan istilahnya saya mendapatkan passionnya tuh memang di sini. Gitu. Dan kreativitas seni kita kan bisa jadi dicurahkan semua. Betul sekali. Dan harus diingat, seni itu tidak ada harganya. Betul ya Pak? Tidak bisa suatu karya itu dihargai. Susah itu Pak. Dan sebenarnya kalau seni itu no limit. Tidak Betul, ada batasan. tidak ada batasan. Jadi setiap kita berkarya itu kita harus selalu all out dan terus. All out. Gak ada batasan. Betul. Iya, gak ada batasan lah. Tuh. Nah, Itu yang lebih senang gitu. bagi kawan-kawan yang ingin memesan barang-barang furnitur dari Mang Uson, bisa dihubungi langsung Pak, disebutkan? Bisa, kalau WA saya di 0812 9357 7975. Untuk atau IG? untuk mau kepo-kepo ya, produk-produk saya di IG mangga @SonyUson. Sony Uson. Pokoknya kalau klik Sony Uson itu langsung muncul lah. Langsung muncul pasti ya. Paling pertama. Alhamdulillah, luar biasa. Sony Uson pakai Y ya. Pakai Y. Sony Uson. Sony Uson. I-nya diganti Y. Y. Langsung dilanjutkan dengan Uson. Betul ya. Oke. Nah, Pak, kedepannya begini Pak. Bapak kan selama ini marketplace-nya itu melalui jejaring sosial. Sudah terpikir untuk membuat suatu aplikasi marketplace nggak Pak? Terpikirkan, tapi memang saya lagi menggodok juga sama tim ya, sama rekan-rekan kerja saya. Intinya kan kalau marketplace itu minimal kita punya yang ready stock ya, karena kan kalau yang selama ini saya customize betul. Jadi ada pemesanan baru dibuat ya, gitu kan, dan mereka dan saya melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang konsumen inginkan begitu. Jadi customize. Nah, kalau untuk marketplace mungkin saya mencoba nanti saya akan berbicara dengan tim bagaimana caranya untuk mempunyai produk yang sifatnya mass produk lah ya. Betul. Berkelanjutan dan selalu ready gitu ready. Ya, nah, saya sekalian numpang promosi nih Pak, boleh Pak? Boleh. Nah, dari tim kami juga bergerak di bidang Android developer. Mantap. Nah, itu membuat suatu aplikasi mau marketplace, e-commerce, khususnya e-commerce, terus apa namanya? Company profile juga bisa kita buatkan. Jadi Bapak nggak usah jauh-jauh nih, bisa langsung menghubungi kami ya kawan-kawan. Sekalian promosi mumpung ada bosnya. Gitu. Boleh, nanti sekalian kalau saya sudah siap juga nanti saya akan hubungi lah. Betul. Bisa kerjasama lebih. Ya, betul, kerjasama luar biasa Pak. Dan kawan-kawan, sangat seru sekali pembicaraan dengan Mang Uson. Hanya kita terbatas waktu, sebentar lagi mau maghrib. Udah waktunya kita persiapan menuju masjid ibadah. Tak terasa Pak, pembicaraan kita
sudah sampai sini. Ya. Inginnya sih saya benar-benar ngobrol lebih dalam lagi, Betul, Pak. betul, Cuman betul. kendala waktu. Dan saya juga sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan ya sharingnya. Itu Untuk tadi hanya kawan-kawan. ya tukan kawan terutama yang sering menonton YouTube lah ya. Betul. Banyak sekali tapi ya karena waktunya terbatas mungkin di kesempatan lain kali lah bisa kita sampaikan. Kapan-kapan kita datang lagi sini main boleh ya, Pak ya? Siap. Terima kasih. Saya tunggu nanti ya. Ya, begitulah kawan-kawan pembahasan kita bersama Mang Uson mengenai wood di bidang wood furniture. Nah, ingat kawan-kawan, sekecil apapun usaha kawan-kawan, Andalah bosnya. jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat lagi mencari pengusaha-pengusaha yang kita liput untuk menjadi referensi kawan-kawan semua. Bagi kawan-kawan yang memiliki usaha ingin kami liput, bisa langsung kontak person kami di Facebook Warung Publisher dan YouTube bisa langsung di komen di channel kami Warung Publisher. Sekian pembicaraan dari kami, saya dan Mang Uson. Siap. Sampai ketemu di lain waktu. Salam sikut. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.